Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita selalu menjadikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta yanahnya sehingga malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul bermuajahah untuk sama-sama mempelajari kitab Nasaihul Ibad. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan selawat yang sering kita ucapkan lewat lisan kita, yang keluar dari relung hati kita yang paling dalam, mendapatkan ridho dari Allah dan menjadikan wasilah kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita baca menjadikan wasilah ilmu kita manfaat dan barokah. Ala adina wal qadin salihah wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan Abdul Qadir Jilani wa khususan Nawawi Al-Badani wa khususan Sahibuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa jami'i asadil karam min madrasat Syahum min Ma'didarul Ulum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Amin tazakkurin jiranun bidhi salami mazat tadamu'an jara min muqlatin bidami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil mamadhan هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أرحم الراحمين.
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ulang sedikit. Mad daibub qala sallallahu alaihi wasallam alladhi yajma'u fi baitihil fatayat ila akhirih. Wakilah dan diucapkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, kemarin diterangin beberapa hal yang menjadikan orang itu terancam masuk neraka. Ada 10 orang. Yang selanjutnya yaitu ad-daibub. Kemudian sahabat bertanya, mad daibub, apa itu daibub ya Rasulullah? Daibub itu apa sih daibub itu? Daibub itu germo atau apa namanya? Mucikari. Qala sallallahu alaihi wasallam alladzi daibub, yaitu alladzi orang-orang yajma'u yang mengumpulkan fi baitihi di rumahnya al-fatayatu cewek-cewek, gadis. Wah, dikumpulin cewek-cewek. Ayo yang ini gocap. Yang ini pekgu. Yang ini sejuta. Itu namanya daibub, germo. Dikumpulkan. Untuk apa dikumpulkan mereka? Ayil ima'alil fujuri, yaitu perempuan-perempuan yang lil fujuri untuk berbuat zina. Jadi mereka itu dikumpulkan, wanita itu wanita penghibur. Di situ distelin lah karaokean. Biasanya kalau sudah kayak gitu disediain juga minuman, disediain juga di situ ada yang jual beli narkoba. Udah di situ. Itu kalau udah kumpul orang-orang kayak gitu tuh ngomongnya sembarangan, Pak. Asal jeplak aja orang-orang kayak gitu tuh. Terus, kok ngerti Pak Ustadznya? Aku pernah masuk di lingkup gitu waktu di Kalimantan dulu, waktu di perminyakan tuh saya nyervis orang-orang penggede bos-bos lah, itu nyervis gitu, entertain namanya. Itu nganterin lah, kita nganterin. Kalau nganterin nggak mungkin di depan pintu, ikut masuk. Itu udah omongannya itu Pak vulgar banget. Kalau untuk orang mejitan, apalagi saya dulu dari pesantren, tabu banget omongannya. Pokoknya sak jeplak-jeplak. Nah, itu cewek-cewek itu luar biasa Pak. Cantik-cantik ya, biasanya lumayan orang kayak gitu. Ternyata gitu. Kenapa saya dikirim oleh Allah lewat perminyakan dulu, dikeliling-kelilingin Cirebon, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu biar tahu tradisi sono, biar tahu gemiarnya dunia itu loh, warnanya. Ternyata setelah kita ngajar bisa nerangin karena pengalamannya ada. Dari karakternya aja beda-beda. Karakter orang sini tuh gini, karakter orang sini gini gitu. Setelah saya pikir-pikir, oh iya berarti saya memang dulu disetting oleh Allah itu untuk ke situ tuh. Kita sekarang kan bisa ngerti, bisa nerangin, ada hikmahnya. Yang penting kita ikan tetap tawar, jangan ikut asin ketika kita masuk di laut. Ditaruh di laut tetap tawar, taruh di air tawar tetap tawar, kecuali kita dikeringin terus diasinin, jadikan asin itu ngapain caranya nggak tahu itu. Jadilah kamu ikan seperti ikan, ditaruh di mana aja tetap
tawar. Walaupun kita kumpul dulu di orang-orang kayak gitu, alhamdulillah enggak kena. Karena kita masih ada yang melihat. Siapa? Allah. Kita takut al khaufu illallah, takut kepada Allah. Zina yaitu zina. Wahwa orang-orang tadi daibub, huwa ya daibub al jami'u yaitu orang yang mengumpulkan bainar rijali antara laki-laki wan nisa'i dan perempuan dikumpulkan, dibikin pesta tapi bayar. Itu namanya daibub. Germo itu dosa, ya dosa. Jaminan masuk neraka. Tapi tadi ada kalimatnya illa ayyatuba, kecuali dia mau bertobat. Kalau bertobat ya coba tunggu sungguh, insya Allah diampuni. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Maddayus, ya Rasulullah, Maddayus, dayus itu apa sih dayus? Pakai sa, dayus. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, alladzi la yugharu ala ahlihi. Alladzi yaitu orang la yugharu yang enggak punya cemburu. Ala ahlihi kepada istrinya, keluarganya itu maksudnya istrinya di sini. Ai zaujatihi kepada bojonya, istrinya, wa bintihi dan anak perempuannya, wa ukhtihi dan saudara perempuan, baik kakak maupun adik. Anaknya digandeng orang, boncengan bertiga, taruh di tengah, orang lain lagi diem aja, bapaknya diem, ibunya digandeng orang diem aja, nggak punya cemburu kayak gini. Itu namanya dayus. Ini calon ahli neraka. Bahkan ada, pernah saya dengar cerita itu, istrinya dijual, di apa namanya, suruh kumpul sama orang bayar. Ada nggak gitu? Pernah saya dengar ada Pak gitu. Jadi tega, istrinya sendiri dikumpul ke orang, orangnya bayar, dijual lah bahasanya. Nah ini orang ini bahaya Pak, istrinya aja nggak dirawat. Anaknya kadang, anaknya ini wabintihi, dan anaknya dikumpulin orang, dibiarin aja. Masya Allah. Jangan bangga kalau anak kita punya cowok. Anak saya kecil-kecil alhamdulillah udah laku, punya cowok, banyak yang bawa. Balik. Sedih harusnya. Bukan bangga, alhamdulillah anak saya masih kecil tapi cowok-cowok banyak yang seneng. Kemarin baru jalan. Bahaya Pak. Ngerti-ngerti pulang-pulang berbadan 3. Bahaya ini. Wa ukhtihi, dan saudaranya, punya adik perempuan, punya kakak, terus digowo-gowo uang gitu, ini orang dibiarin aja, kita ikut dosa. Gimana supaya kita nggak dosa? Kita tahu itu adik kita, itu kakak kita, itu ponakan kita yang menjadi tanggung jawab kita. Supaya kita nggak dosa, diingat. Kalau anak kan kita bebas, mau nganasihati kayak apa, tapi kalau ponakan, adik, kakak kan rada susah, ya diingetin biar keluar kita dari dosa, diingetin nggak boleh mbak, nggak boleh dek, nggak boleh nak, kayak gitu. Itu dosa, itu bukan muhrim. Kalau mau bebas ya nikah dulu. Makanya Islam itu mengajarkan manusia itu fitrahnya memang laki-laki seneng perempuan, tapi Allah kasih solusi supaya seneng sama seneng itu tidak jadi dosa. Solusinya apa? Yaitu diadakan namanya akad nikah, supaya beda dengan hewan. Pitik laki-laki namanya jago, seneng sama ayam perempuan, namanya apa? Kalau laki-laki namanya jago, kalau perempuan namanya apa? Babon, bener. Seneng sama babon udah wajar. Seneng ayam jago dengan babon, dia kawin dimanapun dia nggak dosa. Kenapa? Nggak punya akal, nggak kena hukum mukallaf, enggak, dia bebas.
Karena nggak Allah kasih akal, tapi manusia sifatnya atau fitrahnya seneng namanya laki-laki sama perempuan. Tapi fitrah manusia itu karena dia dikasih akal ya harus ada jalur. Jalurnya apa? Lewat Al-Quran dan hadis. Apa itu? Nikah. Fangkihu ma toba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ila akhirih. Nikah. Wakila dan dikatakan, ini lanjutannya nih orang-orang yang masuk neraka, yang dijamin, diancam masuk neraka. Yang tadi Dayub, tadi yang kemarin udah nggak tahu berapa yang kita terangkan. Terus sekarang Dayyus, ini lagi. Wakila dan dikatakan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat bertanya nih, ma sohibul hortobah. Apa itu ya Rasulullah? Sohibul hortobah. Sohibul hortobah itu apa sih ya Rasulullah? Qala bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzi orang yadribu yang memukul siapa orang bitobli, yaitu mukul kendang. Mohon maaf nih yang seneng musik, aku nggak ngerti ini yang dimaksud ya. Jadi aku sebatas baca aja ini. Orang yang kerjaannya mukul kendang Pak. Wahwa al-kubatul kabiroh, kendang tapi yang gede. Jenisnya apa ya Pak? Hah? Bukan beduk Pak, mau alat musik kok. Beduk mah nah, pokoknya itulah. Kendang sing gede. Wah, dilarang tuh mukul kendang sing gede. Bagaimana dengan apa namanya? Rebana itu salah satu alat musik yang jelas kehalalannya, yang jelas boleh itu alat rebana, namanya dufuf. Yadribud dufuf, memukul dufuf itu diperbolehkan. Karena zaman Rasulullah SAW itu sering ada pementasan baca syair-syair yang dipukul itu dufuf. Nah, salah satu yang jelas kehalalnya alat musik itu dufuf. Yang lainnya aku nggak berani ngasih hukum. Takutnya nggak ketimbang ribet. Karena itu banyak perbedaan pendapat. Nah, tapi yang jelas halal itu dufuf. Dufuf itu apa? Kalau di Jawa namanya terbang. Kalau di sini namanya kecimpring apa ya? Bukan ketemu terbang kita punya itu Pak. Ketimbang yang punya kita itu pang bung, pang bing. Nah, ya, tuh. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kepada Rasulullah SAW, ma sohibul kubah. Apa itu sohibul kubah? Orang yang mempunyai kubah atau memukul kubah. Qala sallallahu alaihi wasallam, alladzi orang yadribu yang memukul bidzamburi dengan dambur. Dambur itu apa? Kendang tapi kecil. Apa itu Pak? Ketipung ya? Bidzamburi bitomburi dengan tombur. Tombur itu apa sih tombur? Wahwa at-tablus sohir, yaitu kendang yang kecil. Kendang kecil apa? Aku ya orang ngerti. Pokoknya kendang lah judulnya. Ngertiin gitu, artinya gitu. Artinya alat-alat musik itu kontroversi, walaupun mungkin kalimatnya di sini tidak boleh, tapi aku nggak tahu. Aku jujur aja nggak ngerti, takut salah. Yang tadi saya jelaskan tadi, yang jelas-jelas diperbolehkan itu cuma tombur, apa namanya, dufuf, cuma dufuf yang boleh. Dufuf itu terbangan itu. Kalau yang lainnya aku nggak berani ngasih, nggak berani menyampaikan hukum, takut salah. Wakilah, dan diucapkan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah SAW, mal utul, ini kan orang-orang yang kemarin dijamin, yang dijatah masuk neraka ini. Mal utul, apa itu utul ya Rasulullah?
Utul yaitu kata baginda Rasul qala sallallahu alaihi wasallam alladzi orang. Ini udah beda ini nih. Tadi masalah alat-alat ini beda nih. Alladzi orang la ya'fu yang tidak mau memaafkan anid dzambi dari kesalahan orang lain. Orang yang keras hati. Kalau orang salah itu enggak mau maafin. Atau saat ini udah datang berkali-kali, maafin ya Pak, salah saya kemarin, saya salah ucap, enggak mau. Sampai kiamat juga kamu udah nyakitin hati saya, enggak. Ini termasuk orang yang namanya utul. Utul itu orang lain enggak boleh salah. Kalau salah enggak mau maafin. Wala yakbalul udhra dan tidak mau menerima alasan. Alasan enggak, kamu alasannya apa aja udah saya enggak percaya. Pokoknya saya enggak mau maafin. Wah, ini namanya keras, Pak. Udah apa? Hatinya tertutup. Udah keras. Jangan kita, Pak, karena dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau memaafkan kepada orang lain. Tuh. Jadi orang yang cirinya orang yang bertakwa itu salah satunya adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Kalau ada orang salah itu jangankan minta maaf, belum minta maaf aja udah saya maafin. Wah, itu yang bagus itu. Cuman mohon maaf kalau saya kurang akrab, saya takut ntar aku salah ngomong lagi kamu sakit hati. Gitu. Boleh nggak? Boleh, Pak. Kita nih ketemu orang yang orangnya itu apa namanya sering ngeselin gitu. Kita maafin. Cuman kita nggak mau akrab, takut apa? Takut hati kita sakit lagi. Boleh nggak? Boleh. Jaga jarak namanya. Ninggalin keakraban boleh, tapi jangan musuhin, itu aja. Gitu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang mudah memaafkan orang lain, itu ciri muttaqin. Jadi orang yang takwa itu orang pendendam. Kalau orang itu pendendam mungkin ada takwanya tapi kurang. Karena cirinya muttaqin itu wal 'afina 'anil nas. Mudah memaafkan orang lain, dan kalau sudah memaafkan udah nggak kayak nggak punya dosa. Cuman hati-hati. Boleh nggak? Bukan boleh nggak boleh. Masalahnya gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Wahsi itu orang yang membunuh pamannya, membunuh Hamzah, itu ketika menyatakan masuk Islam, Rasulullah menerima. Saya menerima Islammu, tapi mohon maaf, kamu kalau ngaji sama saya jauh-jauh dah, jangan ngeliatin mukanya ke aku, karena aku kalau melihat kamu itu mesti saya terbayang pamanku Hamzah yang kamu tombak. Artinya kalau kita itu jaga jarak supaya nggak ada rasa benci, boleh Pak, tapi nggak benci gitu loh, maksudnya biar nggak timbul rasa, biar nggak sakit hati lagi. Jaga jarak doang, tetap akrab, tetap berselawung, tetap, tapi nggak seakrab dulu gitu. Artinya tapi udah memaafkan. Rasulullah pernah, Wahsi itu kalau ngaji ngumpet, Pak. Kalau Rasulullah lagi ngaji gitu nasihati, Wahsi nggak berani di depan, ngumpet pokoknya yang Rasulullah nggak lihat, ngumpet dia. Tapi masuk Islam itu satu-satunya orang membunuh tapi masuk surga. Udah bunuh masuk surga. Kenapa? Karena waktu membunuh belum Islam. Setelah membunuh lama ketika Fathul Makkah kalau nggak salah dia taubat masuk Islam, masuk surga. Insya Allah dia bagian dari sahabat. Namanya Wahsi. Tuh, orang yang tidak mau memaafkan orang lain dan tidak mau menerima alasan. Bodoh amat, alasan mau poe surat ampuri. Wahwa, orang ini al-mutakabbiru, yaitu orang yang sombong banget. Makanya sering kan kita kalau nonton sinetron atau film tuh, Allah aja maha pengampun, masa kamu nggak mau maafin, gitu kan?
Ya benar. Benar, tapi ya jangan terus ngemaafin, besok salah bikin lagi salah, maafin salah lagi, ya ora itu ngledek. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Mazanim, apa itu zanim ya Rasulullah?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi orang wulida yang dilahirkan minaz zina dari zina." Zina itu apa sih? Zina itu kumpulnya laki-laki dan perempuan berbuat gitu-gituan tanpa ada hubungan nikah, itu namanya zina. Zina itu macam-macam. Yang disebut di sini itu zina yang zina beneran. Karena kita melihat sesuatu yang maksiat itu juga zina, namanya zina mata. Mendengarkan perkara yang tidak diridhoi Allah itu juga zina. Zina telinga itu kan dosa maknanya. Tapi kalau yang zina di sini dimaksud bukan itu, zina beneran. Iltiqaul khitanain, bertemunya dua persunatan laki-laki dan perempuan. Nah, itu namanya zina. Zanim itu siapa? Yaitu anak hasil zina. Wa ulliqa biman laisa minhu, dan anak zina tadi digantungkan binnya dengan orang yang tidak ada hubungannya. Mama nih, ada anak zina. Kan kalau zina kan anaknya lahir tanpa bapak. Terus tiba-tiba diangkat nih sama orang, terus aktenya ditulis bin. Itu secara hukum agama tidak boleh. Mi'un bin Badrun, itu kan. Padahal Mi'un itu yang ngambilin orang lain, ya. Terus tiba-tiba udah hamil, udah beranak, si Badrun ngawini ibunya. Makanya si Mi'un ini secara hukum agama tidak boleh dibinkan dengan istrinya mamanya. Karena dia ketika hamil itu tidak ada ikatan nikah. Paham Pak? Ya, nggak boleh. Atau kita memungut anak. Mohon maaf nih, ini hukum ya. Memungut anak pungut itu kita binkan dengan bapaknya, bapak pungut, secara hukum agama itu tidak boleh. Anak pungut itu dibinkan bapaknya nggak boleh. Nggak boleh. Terus gimana? Besok kalau apalagi kalau laki-laki gampang, nikah tanpa wali kan bisa. Kalau perempuan gimana? Harus jujur. Walinya nggak boleh bapak angkatnya. Siapa walinya? Hakim. Tuh. Kalau memang ada ngerti saudaranya, boleh kita hubungin saudaranya. Fatimah jangan putri Rasulullah, jelek. Siapalah nama perempuan lah itu. Markonah umpama, ada Markonah itu anak angkat. Ketika diambil dulu dia masih orok, diangkat nih, masih bapak sama ibu angkat. Besok kalau nikah nih si Markonah nggak boleh bapak angkatnya ini jadi wali. Kalau si Markonah ini punya saudara dia ngerti, pas ngambilnya ada kakaknya, ada macam-macam, hubungin untuk bisa jadi wali. Kalau bapak angkatnya nggak boleh, itu bapak angkat nggak boleh dibinkan tuh secara hukum agama. Binti nggak boleh. Nih ya, ini penting ini. Karena memang nggak boleh. Dulu Zaid bin Sabit kalau nggak salah, itu anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal-awal dulu belum hukum Quran keluar, itu kalau manggil bahwa Zaid bin Muhammad Rasulullah dulu. Kemudian turun ayat, wa ma Muhammadun aba ahadum mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin ila akhirih.
Wama Muhammadun, tidak ada Muhammad itu aba ahadum mir rijalikum, bapak dari salah satu kalian semua. Mirijalikum, dari bapak laki-laki kalian semua, nggak ada. Artinya apa? Nggak ada Nabi Muhammad itu jadi bin. Bapak angkat nggak masalah ngerawat, tapi binnya nggak boleh. Nah, ini yang sering terjadi sekarang, asal main di bin kan tuh. Tapi kalau punya alasan, mohon maaf nih, supaya ini cuman untuk ini aja kok, biar sekolahnya diterima, kan sekarang kan wajib itu Pak. Ya, kalau sekolah itu kan harus ada ini ya. Hah? Akte, ya harus ada akte dan memang harus ada B-nya kan. Kalau mungkin untuk menyelamatkan itu lidzaruroh, kemungkinan, ini kemungkinan, nggak apa-apa. Tapi kalau memang niat diangkat terus dinekati jadi bin atau binti, nggak boleh Pak, hukum agama. Baik itu anak hasil beneran, mungut anak orang, atau apalagi anak hasil zina. Tuh. Makanya kalau mau mohon maaf banget, bukan kita jelek-jelekin orang. Kalau mau kita ngambil anak orang, itu dilihat dulu nasabnya. Dari mana dia? Karena ini ke bawah, ini besok dari tingkah lakunya itu akan ke bawah. Biasanya kalau hasil nggak bener itu rada nakal. Biasanya gitu. Hasil zina itu biasanya anaknya rada badung, biasanya gitu. Makanya kalau mau mungut anak, aku kepengen punya ini, nggak punya anak, nggak punya ini, nggak punya adik, ini udah lama nih mungut anak, nggak apa-apa, ngambil anak orang untuk dirawat, tapi lihat nasabnya dulu yang mau dirawat itu. Ini bagus nih, kayaknya keluarganya agamis, nah, apalagi ini anak ustadz, anak kiai, nggak apa-apa, pembantuin perekonomian keluarga yang dipungut, salah satunya diambil anaknya. Jangan asal ngambil Pak, mohon maaf. Karena itu ntar akan ke bawah, itu akan bawa nama baik kita di kedepannya itu. Alladzi wulida min zina, minaz zina, dari anak zina. Wa ulika biman laisa minhu. Wayak udu ala qari'atit toriki. Wayak udu, dan anak zanim tadi, zanim itu anak zina yang nakal nih, senengannya nongkrong ala torikotit, ala qari'atit toriki, di tengah jalan, senengannya itu nongkrong Pak, ngadangi dalan itu loh. Orang malak enggak, tapi ini apa namanya, ganggu. A'lahu, yaitu di pinggir jalan. Fayaghtabun nas, kemudian senengannya ngeledek Pak. Itu Pak tua udah jelek gitu, jalanan geyal-geyal gitu, pokoknya senengannya ngeledek orang gitu, ngomong bisik-bisik sama temennya gitu. Nah, itu wahwa, sedangkan dia sendiri si zanim tadi itu zolumun, orang yang dolim, dia sendiri juga dolim, ngomongin orang, kayaknya dia paling suci ya. Itu zanim tuh gitu, anak hasil zina yang senengnya, singkat aja dah, anak hasil zina yang senengannya bikin rusuh. Wah, itu aja, orang bikin rusuh. Selanjutnya, siapa lagi yang jatah yang diancam masuk neraka? Wal'aku, yaitu orang yang berani kepada kedua orang tua. Masyhurun, lafal ini sudah masyhur, orang tahu kalau lafal aku itu orang yang berani sama orang tua. Wadhabitul uquq, sedangkan definisinya, batasannya, bukan definisi, batasannya berani sama orang tua itu gimana sih? Wa huwa ayyas ruda minal waladi ma yata'adzal walidani au ahaduhuma bihi idaan, yaitu orang yang jelas-jelas, anak yang jelas-jelas menyakiti kedua orang tuanya, atau salah satu dari mereka idaan, dengan menyakiti beneran, nyakitin banget, baik dari ucapannya maupun akhlaknya. Ada orang tua nyuruh apa, marah-marah, kira-kira orang tuanya marah nggak? Disuruh aja doang. Nah, buang sampah tuh udah numpuk,
Wah, malah anaknya bentak-bentak orang tua. Akhirnya orang tua sakit hati. Wah, ini namanya idaan, nyakiti beneran. Makanya tugas kita sebagai anak itu apa kalau orang tuanya sudah meninggal? Ya mendoakan, karena dosa kita banyak, Pak. Dosa kita sama orang tua itu luar biasa. Kadang kita lewat, ora punya sopan belas. Mesengut ngomong orang tua, metutu, wah itu semua menyakitkan hati. Laisa bil hayyinin, tapi bukan nyakiti yang ringan, maksudnya yang ringan itu secara umum, fil urfi secara umum yang biasa. Contohnya gini, contoh kita punya anak nih, anaknya suruh, sinau belajar, males apa, besok nggak ulangan, nah, gitu kan biasa itu, bantah anak. Biasa itu, yaitu maklumin kayak gitu. Jangan berani orang tua, durhaka neraka. Jangan orang tua gitu. Enggak, itu ma'ruf secara uruf udah umum itu anak kayak gitu tuh. Jadi los dikandani. Kita sebagai orang tua juga jangan mudah gampang nyepatani. Anak salah dikit, wah kita punya otoritas sebagai bapak ya, apa sebagai ibu merasa orang tua udah dapat legitimasi dari Allah suruh dihormati, mentang-mentang berani dikit kualat lo kesabar bledek, parah. Hah? Memang pas saat itu mah nggak kesamber, tapi lihat pas lagi mesra-mesranya 15 tahun kemudian anaknya sering ngasih orang tua duit ya kan, ngirimin beras, ngajak jalan-jalan, anaknya kesamber bledek bener. Yang nyesel siapa? Orang tuanya. Jangan, makanya jaga mulut orang tua, apalagi orang tua soleh ya. Orang tua yang soleh itu mulutnya dijaga karena mandi. Kalau kita salah ucap, mandi. Kalau anak kurang ajar, doain yang bagus saja. Semoga Allah ngampunin kamu. Kalau pas marah bener, oh dasar lo jadi kiai tuanya gitu. Insya Allah kalau itu mandi, alhamdulillah. Marah tadi mandi jadi kiai anaknya. Dasar lo tua dan kecil tuh bajingan lo jadi apa tuh tua? Maling, rampok, lu bener loh. Tuanya jadi rampok. Yang susah siapa? Orang tuanya juga. Dapat nama jelek, jangan. Nyepatan itu yang bagus. Dasar lo jadi presiden gitu loh. Siapa tahu jadi presiden besok. Paling tidak presiden rumah tangga. Gitu. Kalau nesu-nesu nggak apa-apa, tapi kalimatnya yang bagus. Jangan keluar kalimat yang jelek. Fil urfi wa illam yakun muharraman lau fa'alahu ma'al ghairihi ka ayyal qahu fayaqtubu fi wajhihi aw yakdumu alaihi fi mala'in fala yaqumu lahu wala ya'ba'u bihi wa nahwi dzalika mimma yaqdi ahlul aql. Semisal gini, ketika kita kedatangan orang tua, anaknya nggak mau berdiri ngurmati, ketemu, atau ketika bertemu, kalau di tradisi di kita ya, pas kita masuk rumah gitu, anak masuk rumah lupa membaca salam atau enggak salaman, yaitu tidak termasuk dosa-dosa ukul waliden, itu dosa umum lah. Orang tua kayak gitu jadi dinasihati, kalau datang salam ya nak, itu loh dinasihati apa yang bagus-bagus aja kalau datang salam. Terus mukanya yang cair, jangan kayak muka gendruwo gitu. Mukanya kayak muka kuntilanak lah, rada senyum. Ini datang nakutin cembetut, nggak ngerti masalahnya gitu. Anak datang ya orang sambil cembetut, salam kakak, cium tangan nggak, ya orang tuanya marah. Tapi itu secara umum di sini termasuk hayyin, tidak termasuk yang idaan. Artinya hal-hal kayak gitu orang tua harus memaklumi, nasihati aja. Wal muru ati bi annahu mu'dhi idaan aziman. Karena apa? Menurut orang ahli akal,
hal kayak gitu itu bukan menyakitkan yang sangat. Ya, makanya maafin kayak gitu-gitu, jangan dendam. Yang kecuali ini anak dinasihati nggak mau ngelawan melulu, nah itu anak ini termasuk bagian dari ahlun nar. Apalagi orang tua sudah sampai keselnya, udahlah biarin hilang-hilangan anak satu, wah bahaya tuh Pak. Itu kalau orang tua gitu berarti udah tidak dianggap sebagai anak, bahaya itu, susah masuk surganya. Berapa menit lagi, Man? Gak ada yang bahas? Ada pertanyaan? Dulu ya ini bicara masalah ketidaktahuan masalah ilmu. Kita mendengar begini kan sangat ngaji. Nah, semua itu pasti ada kaitannya kehidupan yang pernah kita dengar masa lalu tahun 70-an lah. Karena waktu itu ya kita masih kecil dan pokoknya tapi udah ngerti gitu. Dan saya pikir di lingkungan waktu itu, waktu di kampung itu kita sering mendengar orang-orang demenan gitu. Orang demenan itu biasanya juga pasti ada anak gitu. Oh ya. Nah kalau ada anak karena tidak tahunya ilmu tadi, terus gimana nasib si anak itu tadi kalau nggak boleh menggunakan bin dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat waktu itu pasti dia walaupun sifatnya demenan karena tidak tahu ilmu seperti tadi yang dikatakan, tapi dia menggunakan bin. Terus bagaimana nasib mereka? Ya. Itu yang ya, terima kasih. Kenapa anak boleh ya, anak hasil zina namanya ya. Kenapa anak hasil zina tidak boleh dibinkan bapak penzinanya? Karena itu adalah semestinya kisos secara sosial, hukuman secara sosial, biar orang lain itu nggak berani berbuat gitu. Ini yang sosial, ini bukan hukuman cambuknya ini. Yang hukuman sosialnya aja dibikin gitu supaya orang lain itu tidak berani berbuat zina seperti si A umpama ya, atau si B gitu. Nggak berani berbuat gitu, itu satu. Yang kedua, memang ketika si anak itu dibuat itu karena orang tuanya belum ada akad qabil tu nikah wa tazwijah, belum ada. Jadi itu anak hasil di luar nikah, maka belum bisa dibinkan bapak. Makanya ada aturannya, Pak. Kapan itu anak boleh dibinkan dan kapan enggak? Ketika anak lahir itu terhitung maksimal atau minimal 6 bulan. Kehamilannya dari ibu itu 6 bulan sampai lahir ya. Ini umpama nih si A menghamili si B, ya kan? Si A sama si B itu berhubungan, akhirnya terjadi hamil dan buru-buru dia takut ketahuan orang tua minta dikawinkan. Nah, 2 bulan kemudian dinikahin, ya kan? Dan benar itu lahir anak kira-kira 6 bulan atau 7 bulan ke depan, maka itu anak boleh dibinkan bapaknya. Paham, Pak? Kalau anak itu si laki-laki sama si perempuan itu nikah, ya kan? Terus anak itu lahir 6 bulan atau 7 bulan, 7 bulan atau 6 bulan sampai 7 bulan atau 6 bulan setelah pernikahan, dari pernikahan itu jaraknya, itu boleh dibinkan bapaknya. Boleh dibinkan yang tadi. Karena hitungannya apa? Belum tentu pas kumpul tadi hamil. Siapa tahu pas hamilnya ketika pas sudah nikah. Karena janin itu sependek-pendeknya hidup itu anak umur 6 bulan di dalam kandungan. Kalau 5 bulan itu enggak mungkin. Umpama nih dia nikah ternyata baru 4 bulan lahir, itu enggak boleh. Enggak boleh dibinkan bapaknya. Pas 5 bulan dari dinikahkan, 5 bulan ke depan
bayi lahir itu nggak boleh bin bapak. Ini hukum Islam ya, nggak boleh. Kalau masalah orang pada ngebin kan urusan mereka. Walaupun umpamanya itu nikahnya nikah siri itu tetap boleh. Boleh dibinkan. Caranya pokoknya maksimal 6 bulan. Maksimal 6 bulan. Baru boleh. Kalau di bin ya. Kalau di bawah itu 5 bulan, apalagi 4 bulan, apalagi 2 bulan, baru 2 bulan nikah langsung lahiran, itu jelas itu. Ya. Itu. Tahun 80-an itu ya 70-an ya. Lah, ini yang bahaya ini kalau lahirnya anak perempuan, Pak. Permasalahannya nanti kegeretnya di nikah. Jadi makanya kalau pas nikah itu yang paling berat, karena pas nikah itu walinya kalau dia anak hasil zina walaupun bapaknya yang ini nggak boleh jadi wali, ada anak hasil zina udah jelas ketahuan zina, dia jadi walinya, bapaknya enggak boleh. Ya, tapi kan dia nggak tahu ilmunya gitu. Ya kalau dulu umpama nggak tahu ilmunya nggak apa-apa, umpama ini ya, kalau nggak tahu ilmunya nggak masalah, tapi kalau umpama nih udah ngerti gitu, ya ada yang nerangin gitu, berarti nggak boleh. Kalau nggak tahu ilmunya kan namanya orang nggak ngerti. Makanya ya, saya tahu lingkungan saya itu kan agamanya majemuk ya, ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu gitu, jadi ada yang begini itu gimana gitu. Tapi kan itu belum tahu ilmunya. Iya. Dan itu memang itu umum terjadi karena kenapa? Karena di Indonesia itu hukum perzinahan itu terlalu ringan. Zina itu Pak nih kalau mau ngerti hukum aslinya zina itu. Ketika zina ghairu muhsan, laki-laki sama perempuan yang sama-sama belum nikah terjadi perzinahan, maka hukumnya diungsikan 1 tahun, dicambuk 100 kali. Cambuk terus diungsikan, dua-duanya nggak boleh pulang selama satu tahun. Ini terjadi enggak di sini mah. Ketahuan kawinkan. Itu zina muhsan itu suami laki-laki atau istri salah satu di antara keduanya itu sudah pernah nikah atau dua-duanya sudah pernah nikah, itu namanya zina muhsan. Hukumannya apa? Dipendem sedada, dikubur, kemudian dikerukupin pakai kain putih, dirajam, dilemparin pakai batu sampai mati. Kenapa sih sekejam itu? Kejam cuma sekali, yang lainnya nggak akan berani berbuat. Itu makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kisos itu hayatul liulil albab, ada kehidupan di situ. Bunuh satu, tapi ke belakangnya kan nggak akan berani. Aku zina muhsan, mampus nih ketahuan, mesti gitu. Nah, makanya nggak berani. Satu jadi korban, yang lainnya selamat. Makanya hukum Islam kalau diterapkan benar Pak, koruptor nggak akan berani. Potong tangan nih, ntar nyolong lagi potong kaki, nyolong lagi tangan lagi, habis cacat. Makanya kalau hukum Islam diterapkan, udah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Karena sudah waktunya habis, waktu Isya. Apabila ada penyampaian saya yang salah atau kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu murni dari kami pribadi. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.